Worldwide Production present. Balas Dendam Anusapati. Pada suatu malam yang dingin di tahun 1227 Masehi, Ken Dede sedang berbincang dan mendengarkan keluh kesah dari putranya, Pangeran Anusapati. Ibu Ratu, kenapa aku merasa ayah tidak begitu menyayangiku? Ia seperti pilih kasih. Aku diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain. Tidak seperti itu, anakku. Ayahmu berlaku adil dan menyayangi anaknya semua dengan perlakuan yang sama. Aku tidak mempercayai kata-katamu, Ibu. Kenyataannya tidaklah demikian. Aku, sebagai anak tertua, kenapa tidak dijadikan putra mahkota? Malah adikku, Mahisa Wunggateleng, yang menjadi calon raja Singosari. Ibu, kau pasti tahu penyebabnya. Kau jangan tutup mata atas ketidakadilan ini. Beritahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan membohongiku. Baik, anakku. Ini adalah kisah yang pahit. Sesungguhnya, kau bukan putra kandung Ken Arok. Mendengar cerita Ken Dedes, amarah Anusapati bergejolak. Darahnya semakin mendidih ketika mendengar bahwa ayah tirinya Ken Arok adalah pembunuh Tunggul Ametung, ayah kandung Anusapati. Dengan mata memerah, Anusapati meminta keris Empu Gandring yang dipegang oleh Ken Dedes. Ia keluar dari kamar ibunya dan kepalanya dipenuhi oleh rencana balas dendam. Keesokan harinya, ia menemui Ki Pengalasan. Apa kamu yakin dengan rencanamu itu, Anusapati? Jika terbongkar, leher kita menjadi taruhannya. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Ini sebagai bayaranmu. Dan ini senjata sakti yang akan menghabisi nyawa ayah tiriku. Ki Pengalasan membawa keris Empu Gandring di pinggangnya. Dan dengan keris itu, ia dengan percaya diri yakin bisa menjalankan rencana pembunuhan dengan sempurna. Menjelang sore, kegelapan mulai muncul perlahan. Dan di dalam istana, Ken Arok sedang lahap menikmati hidangan makan malamnya. Ia tidak menyadari bahwa maut sedang mengintipnya. Ki Pengalasan menyamar sebagai prajurit Singasari dan berhasil masuk ke dalam istana. Melihat Ken Arok dengan pengawasan minim, Ki Pengalasan menghunuskan kerisnya ke punggung Ken Arok. Suara apa tuh? Raja dibunuh! Itu pembunuhnya! Kegaduhan pembunuhan itu mengundang perhatian para prajurit istana. Mereka berbondong-bondong memasuki aula istana dan memergoki Ki Pengalasan yang berlumuran darah. Aku mengenal wajah pembunuh itu. Dia warga desa Batil. Kejar! Ki Pengalasan berhasil melarikan diri dari istana Singasari. Dan dengan nafas yang terengah-engah, ia kemudian menemui Anusapati. Terima kasih, Ki Pengalasan. Kerjamu sangat bagus. Serahkan kembali keris itu kepadaku. Ini kerisnya, Pangeran. Ku kembalikan lagi padamu. Kenapa kau membunuhku, Pangeran? Aku tidak percaya 100% kepadamu, Ki Pengalasan. Aku takut rencanaku terbongkar. Lebih aman bagiku jika dirimu ikut menemani Ken Arok menemui Dewa Yamadipati. Setelah membunuh Ki Pengalasan, Anusapati menuju istana Singasari. Dia dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menemukan dan menghabisi tersangka pembunuh Ken Arok. Karena atas jasanya itu, para bangsawan istana bersepakat untuk mengangkat Anusapati sebagai Raja Singasari yang baru.